itu adalah secara umum yang menjelaskan isi dari jurnal ilmiah itu apa. Kemudian jurnal ilmiah sendiri jenisnya cukup banyak. Jadi ada profesional atau trade journal, ini biasanya ada di perdagangan, di perusahaan-perusahaan, popular journal, dan scholarly journal. Kalau kita fokusnya ada yang di ketiga, yakni scholarly journal, karena kita ada di bidang pendidikan. Jadi kita buatnya pun juga jurnal ilmiah yang berbau pendidikan. Kemudian kalau misalnya kalian ingin mencoba mengenal jurnal, kalian bisa coba googling jurnal-jurnal. Kalau di anak-anak DKV, kalian bisa jurnal DKV. Di kita, di Institut Asia sendiri juga menerbitkan jurnal untuk teman-teman DKV, namanya Jaskopsia itu adalah jurnal untuk desain komunikasi visual Asia. Nah, kalian bisa nanti coba googling. Nah, itu adalah jurnal-jurnal yang memuat karya-karya DKV. Kemudian kalau misalnya teman-teman SK, kalian bisa search untuk jurnal kita, Citika, atau jurnal-jurnal dari kampus lain, boleh. Di situ nanti kalian akan mulai mengenal yang namanya jurnal ilmiah itu isinya seperti apa, modelnya seperti apa. Di Indonesia sendiri dikenal ada berbagai macam level untuk jurnal ilmiah. Jadi kalian nanti akan bertemu dengan istilah nasional tidak terakreditasi, nasional akreditasi, internasional, dan internasional bereputasi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di Institut Asia ada kebijakan bahwa mahasiswa boleh tidak mengikuti sidang skripsi atau sidang TA, yakni dengan cara salah satunya adalah mengganti tugas akhirnya dengan menerbitkan karya ilmiah jurnal tersebut di jurnal. Jadi ada syaratnya lagi, jadi jurnalnya harus minimal Sinta 4. Sinta 4 itu apa ya Bu? Sinta 4 itu adalah penunjuk akreditasi atau level akreditasi di jurnal Indonesia untuk yang nasional. Jadi statusnya ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, dan sampai Sinta 5, kemudian di bawahnya tidak terakreditasi. Jadi untuk kalian yang tidak ingin mengikuti sidang TA, itu harus wajib minimal ada di Sinta 4. Yang terbaik adalah di Sinta 1. Itu istilahnya adalah itu. Akreditasi ini adalah menjamin kualitas dari terbitan jurnal tersebut. Jadi kalau terakreditasi biasanya berarti jumlah volumenya selalu tetap, isinya selalu stabil. Jadi kalau sekarang terbitan sekarang, volume yang sekarang ada 10, maka volume selanjutnya 10 juga terbitnya berkala. Jadi tidak discontinue tiba-tiba. Misalnya di tahun 2020 terbit, tahun 2021 kosong, 2022 terbit lagi. Nah itu bisa dipastikan tidak akan bisa masuk di list yang terakreditasi. Kemudian secara isinya juga isinya bagus, berkualitas. Kemudian daftar editor jurnalnya juga jelas. Jadi semua step tahapan jurnalnya itu bagus. Nah itu. Kemudian ada yang internasional dan internasional bereputasi. Kalau misalnya teman-teman mau mengupload atau mengsubmit jurnalnya di internasional, boleh. Kemudian internasional bereputasi ini akan sangat bagus sekali, tapi biasanya berbayar. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ingin menerbitkan karyanya di jurnal, kemudian coba dicari, mungkin ada yang free. Ada beberapa yang free, tapi biasanya terbitnya lama. Tapi kalau yang berbayar, biasanya terbitnya cukup cepat. Kemudian Sinta 1 itu otomatis, karena yang terbaik otomatis yang paling mahal. Sinta 1 bisa tembus sampai 3 juta, 4 juta. Sinta 2 itu bisa 2 juta. Sinta 3 itu 1 juta ke bawah bisa 500, 750. Sinta 4 bisa di kisaran 250.000 sampai 300.000. Sinta 5 di kisaran 150.000 sampai 200.000. Sedangkan untuk internasional pun juga ada yang free, tapi juga ada yang berbayar. Untuk yang internasional bereputasi, kalau misalnya teman-teman sering dengar mungkin dosen-dosen pernah bilang, iya diterbitkan di Scopus Q1, misalnya Q2, nah itu adalah yang paling bergengsi di dunia akademis untuk penerbitan jurnal, itu bisa tembus biayanya bisa sampai 40 juta, 30 juta, 20 juta. Jadi itulah dunia perjurnalan kita. Tapi nanti teman-teman cukup di nasional akreditasi, Sinta 4 itu sudah bisa menggantikan kewajiban untuk mengikuti sidang skripsi. Itu ya.
biar teman-teman nanti tidak bingung yang dimaksud dengan jurnal nasional akreditasi, tidak terakreditasi ini seperti apa sih maksudnya. Nah, sekarang sudah mulai tercerahkan. Jadi intinya seperti apa. Kemudian untuk fungsi jurnal tersebut, yang pertama adalah registration, yang kedua adalah dissemination, yang ketiga adalah certification, dan yang terakhir adalah archival record. Untuk yang registration ini adalah mempublikasikan kepemilikan ide. Jadi kenapa sih kok jurnal ilmiah itu ramai-ramai diterbitkan, banyak akademisi karyanya menjadi jurnal? Karena untuk menunjukkan bahwa ide tersebut adalah karya tersebut adalah punya saya. Misalnya saya ingin meneliti tentang gaya bahasa dalam puisi era 45. Nah, saya ingin mempublikasikan karya ilmiah tersebut ke salah satu jurnal. Kenapa? Karena saya ingin orang-orang membaca biar tahu ide pikiran saya tentang gaya bahasa puisi di era 45 itu seperti apa. Cara pandang saya melihat bahasa Indonesia dalam puisi tersebut seperti apa. Nah, itu. Jadi caranya biar orang-orang tahu cara pandang saya, maka saya menerbitkan karya ilmiah saya dalam jurnal. Kemudian ada dissemination, yakni fungsi akses. Jurnal memiliki fungsi sebagai penyampai informasi antara peneliti dengan pencari informasi. Jadi ketika saya sudah mengerjakan karya ilmiah saya sudah meneliti gaya bahasa dalam puisi era 45, maka saya sudah menemukan, oh ternyata gaya bahasa yang dipakai adalah gaya bahasa yang masih bercorak Melayu. Di mana di situ saya masih menemukan hatta, tuan, kemudian ada kata nan, kemudian ada pun, lah, kah sebagai imbuhan di belakang sebagai safik. Nah, di situ masih ada banyak ternyata. Ya, jadi itu akan berupa menjadi informasi bagi pembaca saya. Jadi pembaca saya akan memiliki informasi, oh ternyata untuk gaya bahasa puisi di era 45 masih banyak corak-corak Melayu ya. Sangat berbeda dengan gaya bahasa puisi di era baru sekarang, di mana puisi di era sekarang ini lebih banyak modelnya seperti monolog. Jadi lebih banyak bahasanya bahasa yang biasa dipakai, bahasa-bahasa umum. Nah, seperti itu. Jadi pencari informasi, misalnya ada orang yang kebingungan mencari informasi, saya ini harus bisa menemukan perbedaan antara gaya bahasa di era 45 sama tahun sekarang, tahun 2000-an. Gimana ya caranya? Ya buat baca jurnal. Jadi di situ bisa menilai, oh ternyata perbedaannya seperti ini. Itu fungsinya jurnal ilmiah. Kemudian ada juga fungsi certification, yakni menentukan kualitas jurnal yang muncul berikutnya. Kalau nanti menulis jurnal, maka kita dipaksa untuk dapat menemukan yang namanya state of the art. State of the art itu apa, Bu? State of the art. Kemudian ada novelty-nya, itu yang dinilai untuk kualitas buat jurnal. Untuk state of the art itu adalah keunikan karya kalian itu di apanya sih? Kemudian kalau novelty-nya itu keterbaruan jurnal kalian itu apa? Jangan-jangan ini sudah pernah diteliti orang lain. Misalnya saya meneliti gaya bahasa di era 45. Kemudian saya menunjukkan bahwa state of the art saya adalah, menariknya adalah di situ saya bisa menemukan berbagai safik yang ternyata sekarang sudah punah, yang sudah tidak dipakai lagi oleh penutur bahasa Indonesia. Di situ adalah state of the art saya. Novelty-nya adalah ternyata ketika saya mencoba menulis itu dan saya sudah mencoba mengumpulkan informasi, masih belum ada yang menulis karya ilmiah berupa gaya bahasa puisi di era 45. Kebanyakan menulisnya adalah gaya bahasa atau model bahasa itu di era Pujangga Baru misalnya seperti itu. Nah, itulah novelty saya. Jadi keterbaruan saya ada di situ. Jadi saya menemukan celah bahwa di era 45 masih belum ada yang meneliti, karena itu saya mengajukan penelitian ini. Kemudian setelah saya mengajukan penelitian itu, saya terbitkan di jurnal ilmiah, maka orang-orang baca, oh ternyata di era 45 seperti ini. Kemudian yang membaca mendapatkan inspirasi bahwa, oh kalau gitu saya coba komparatif sajalah, biar muncul kualitas jurnal yang baru lagi. Di sini saya menemukan celah bahwa ini 45, sedangkan yang satunya Pujangga Baru. Kalau gitu saya compare aja, karena itu saya mau meneliti tentang komparasinya, perbandingannya. Jadi saya misalnya sebagai pembaca baru, saya menerbitkan lagi jurnal baru dengan judul Komparasi Gaya Bahasa Era 45 dan Era Pujangga Baru dalam kurung suffixes atau spesifik pada imbuhan. Misalnya di situ state of the art-nya dapat, keunikannya, kemudian novelty-nya, keterbaruannya juga dapat lagi. Jadi itu yang dimaksud dengan menentukan kualitas jurnal yang muncul berikutnya.
Jadi selalu muncul-muncul yang baru, karena saya sudah baca yang ini, maka saya bisa menerbitkan yang baru lagi. Itu. Kemudian ada yang namanya archival record, untuk menjaga atau sebagai arsip ilmu pengetahuan. Kalau kalian punya penemuan baru, kemudian tidak kalian tulis, tidak kalian dokumentasikan, otomatis akan lupa. Atau misalnya yang paling simpel, yang paling sederhana, kalau kalian mempunyai dapat tugas dari dosen yang lain, kemudian kalian mendapatkan ide untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan tugas tersebut, kalian tidak menulisnya, tapi kalian cuma, saya punya ide, kayaknya harus gini dan gini. Kemudian kalian tidak menulis, kemudian kalian tidak mempraktekannya, otomatis kalian kebanyakan pasti akan lupa. Dan juga, kemarin tuh saya dapat ide ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya dapat ide loh sebenarnya untuk solusi masalah tersebut, ternyata apa ya kemarin idenya. Nah, itu menghindari hal-hal tersebut. Maka memang dokumentasi itu penting, karena itu jurnal juga menjadi salah satu dokumentasi. Saya bisa mengerti gaya bahasa di era Pujangga Baru. Kemudian saya bisa mengerti bagaimana cara pandang Sultan Takdir Ali Syabana misalnya, atau bagaimana yang terkenal di zaman dahulu seperti apa? Ya dari buku, dokumentasi kan, dari jurnal-jurnal. Nah, itu dokumentasi. Kalau misalnya dari berita, dari lembaran-lembaran yang tidak terpercaya, kan tidak bisa dinilai keabsahan kebenarannya. Tapi kalau dari yang dokumentasi berbentuk ilmiah, ini selalu dianggap valid, absah, boleh dipakai karena memang sudah teruji kebenarannya. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan, contohnya saja kalau kita mendengarkan suatu info, kalau itu yang menayangkan adalah Kompas misalnya di berita, channel beritanya, maka kita akan, kadar kepercayaan kita akan bisa tembus sampai 90%. Tapi kalau misalnya info tersebut disampaikan di, misalnya di selebrita, info selebriti, atau di akun-akun, atau yang terkena di Lambe Tura, atau di lambe-lambe yang lainnya, maka kadar kepercayaan kita itu adalah di bawah 50%. Karena apa? Karena keabsahannya, kevalidannya diragukan. Tuh. Karena itu gosip dan ilmiah itu benar-benar berbeda jauh. Gosip ilmiah, gosip atau berita-berita rumor itu biasanya diawali dengan katanya, kalau dalam bahasa Jawa jare. Nah, itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sanad matannya tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau dalam ilmu hadis. Sedangkan kalau yang ilmiah, maka kalian bisa menyebutnya dalam bab tinjauan pustaka atau landasan teori bahwa misalnya sinematografi adalah salah satu metode ABCD misalnya. Itu dalam kurung, itu kata siapa? Kalau misalnya ada yang mendapat, ini adalah kata dari misalnya Andri tahun 2022 dalam jurnal judul ini. Nah, sanad matanya jelas, jadi siapa sumbernya itu jelas, karena itu bisa ditulis di landasan teori. Tuh, karena itu archival record juga merupakan salah satu fungsi dari jurnal ilmiah. Kemudian beralih ke manfaatnya sebagai basis data kebijakan, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai tolok ukur kemajuan suatu institusi, sebagai basis data kebijakan publik. Biasanya ketika pemerintah atau akademisi, pimpinan di akademisi ingin menentukan suatu kebijakan, biasanya memang berbasis dari data, dan data itu biasanya diperoleh dari jurnal. Maka kalau kalian mungkin sering mendengarkan pidato milik Ibu Sri Mulyani misalnya, beliau akan selalu menggunakan referensi berdasarkan data dari Bank Dunia tahun ini bahwa, atau berdasarkan data dari indeks harga sahamnya seperti ini. Nah, itu semuanya selalu menggunakan referensi. Jadi basis data tersebut dipakai sebagai basis untuk menentukan suatu kebijakan. Kemudian sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, otomatis ini memang 100% iya. Kenapa? Ilmu itu selalu berkembang. Ketika saya sekarang di tahun 2022 menemukan bahwa metode fotografi yang terbaik itu untuk saat ini adalah metode A. Tapi nanti ketika kalian tahun 2023 ternyata kalian menemukan bahwa metode A itu ternyata ada kekurangannya. Jadi yang bagus itu adalah metode A+. Nah, selalu berkembang. Bahkan tidak harus sampai berjarak tahun. Kalau kalian melihat perkembangan teknologi Android, nah, itu bahkan tidak 1 tahun ya, per bulan mungkin. Dalam per bulan itu sudah mulai teknologinya bertambah lagi, fiturnya bertambah lagi. Perkembangannya sangat jauh lagi. Kalau dulu kita masih mungkin bisa mengikuti ada perubahan dari gingerbread, kemudian dari apa dulu itu, dari
Jelly Bean. Nah, itu kita masih mengikuti kan ya. Setelah itu sudah ganti lagi kecepatannya. Jadi perkembangan Android itu sangat luar biasa sekali. Nah, itu diperoleh dari mana ya? Dari celah yang ada di sebelumnya. Jadi misalnya kalau di Gingerbread itu dulu celahnya seperti ini, maka akan diperbarui di versi yang sandwich. Mungkin akan diperbaiki di versi Jelly Bean misalnya. Dan sekarang semakin tinggi lagi fitur-fiturnya. Jadi seperti itu. Memang sebagai sarana pengembangan. Kemudian sebagai tolok ukur kemajuan suatu institusi. Ini berlaku di bidang akademis. Jadi perguruan tinggi akan dianggap semakin baik ketika penerbitan jurnalnya itu bagus, jurnalnya bagus, citasinya bagus, kemudian peringkat jurnalnya bisa tembus mungkin sampai Sinta 1 atau Sinta 2. Kemudian akademisi yang ada di dalamnya juga banyak mengeluarkan jurnal-jurnal ilmiah yang termuat dalam jurnal bereputasi, baik nasional maupun internasional. Nah, itu juga dipakai sebagai nilai yang ada di poin akreditasi. Jadi kalau misalnya poin tersebut terpenuhi, maka akreditasi institut tersebut peringkatnya bisa naik pesat di lingkungan Indonesia bahkan di luar negeri. Karena memang setiap tahun pasti diadakan penghitungan peringkat untuk perguruan tinggi baik di skala nasional maupun internasional. Jadi itu juga sebagai manfaat dari jurnal ilmiah. Oke, jadi itu untuk jurnalnya. Kemudian saya akan mulai untuk berbagi tentang tugas UAS kalian. Maka yang harus kalian lakukan sekarang adalah mempersiapkan kalian ingin menulis tentang apa. Tidak usah jauh-jauh situ dulu. Kalian sekarang coba untuk mencari contoh-contoh jurnal di bidang kalian yang kalian minat. Misalnya, kalian karena anak di kafe rata-rata ya. Misalnya saya minatnya di bidang fotografi, Bu. Coba cari jurnal ilmiah bidang fotografi. Nah, coba kalian baca. Atau saya minatnya di animasi, Bu. Jurnal ilmiah di bidang animasi. Coba kalian searching di Google. Atau misalnya saya minatnya di di kafe itu ilustrasi ya. Ada ilustrasi ya, gambar ya. Saya minatnya di ilustrasi. Coba kalian cari jurnal ilmiah di bidang ilustrasi. Atau misalnya saya minatnya di bidang apalagi sih biasanya anak-anak itu nirmana. Kalau dulu anak kakak kelas kalian itu paling sering membuat jurnal ilmiah itu di bidang nirmana sama fotografi, videografi. Nah, itu paling sering. Jadi kalau yang nirmana itu mereka menjelaskan tentang step-step pembuatan karya nirmana mereka. Yang di videografi mereka menjelaskan step-step pembuatan di video mereka. Jadi videonya mulai dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi. Kemudian ada juga yang membuat animasi mulai penggambaran sketsanya sampai hasil jadi. Ada juga dulu yang komik strip, itu mulai dari ide ceritanya, storyboardnya seperti apa, scene-nya seperti apa, kemudian mulai dari penggambaran sketsa mentahnya, mulai dari inking-nya seperti apa sampai hasil jadi ada juga. Kemudian ada yang membuat poster juga ada, macam-macam. Jadi nanti akan saya berikan contoh-contoh artikel yang dibuat oleh kakak kelas kalian nanti di grup ya, biar kalian ada gambaran. Jadi untuk sekarang ini sebagai istilahnya sangu liburan kalian nanti, kita masih ada 2 kali pertemuan. Setelah itu kalian liburan panjang, dan liburan panjang itu cukup membuat terlena karena liburan akhir tahun sampai awal tahun biasanya itu membuat kalian jadi lupa biasanya. Jadi kalau masuk ke kampus itu biasanya butuh di warming up lagi karena sudah lupa dengan mata kuliah, keasikan liburan di akhir tahun. Jadi kalian bisa mulai mencicil ini apa sih yang harus saya buat. Jadi nanti kita sesi selanjutnya adalah membahas sistematika jurnal seperti apa, dan kalian sudah mulai membaca jurnal itu seperti apa, jadi punya gambaran. Kemudian nanti kita di sesi live session berikutnya kita isinya adalah konsultasi. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai UASnya, atau saya jelaskan sekalian aja wes tentang sistematika biar kalian nggak bingung. Dijelaskan aja, Bu. Jelaskan aja ya sekalian ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Oke.
Oke, sistematikanya. Di D-Learning pun juga nanti kalian akan bertemu dengan penjelasan dari Ibu Widya tentang sistematika jurnal ilmiah. Oke, jadi di sistematika jurnal ilmiah itu nanti kalian akan bertemu yang namanya judul, sudah pasti judul. Kemudian nama penulisnya, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, landasan teori, hasil pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka. Tapi biasanya kalau di kita itu ambil simpelnya itu cuma judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, kemudian langkahnya untuk landasan teoritis itu dihilangkan, langsung kemudian jadi pendahuluan, hasil, dan kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Anak-anak itu sukanya yang simpel, karena kalau lihat di jurnal Českovsia, jurnalnya Asia sendiri, isinya juga itu aja. Jadi lebih simpel. Kemudian, ini salah satu contoh-contoh link untuk jurnal. Jadi kalian bisa searching di Google itu cukup banyak juga. Ini sepertinya saya salah PPT deh. Ini PPT yang terlalu singkat. Nggak apa-apa wes. Di ini. Intinya ini saya coba searchingkan untuk jurnalnya dulu ya. Českovsia. Blank. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Ini adalah salah satu contoh jurnal desain komunikasi visual Asia punya kita. Ini ada volumenya, volume 6, nomor 2. Jadi volumenya sudah terbit ke-6, kemudian nomor 2, tahun 2022 ini yang terbaru. Judulnya adalah Estem Society Menakar Mode Konsumerisme Baru dalam Food Fotografi di Kota Malang. Ada judulnya di sini. Jadi ini penting, ada judul. Nanti kalian buatnya seperti ini, ada judulnya, kemudian nama kalian, kemudian jurusan, atau sama email boleh, sama NIM boleh, karena masih belajar. Untuk yang atas ini tidak usah, karena ini yang memberikan adalah terbitan jurnalnya, jadi ini ya. Kemudian ini abstrak, yang dimaksud dengan abstrak itu adalah intisari atau sinopsis atau rangkuman dari karya ilmiah kalian. Jadi abstrak ini yang karena namanya ringkasan, summary, atau sinopsis otomatis kan setelah semuanya selesai. Karena itu abstrak ini buatnya terakhir sendiri. Jadi nanti akan ada abstrak ini. Kalau kalian ingin membaca karya ilmiah dengan cepat, maka kalian cukup baca abstraknya. Ini cocok atau enggak dengan saya cukup baca abstraknya. Karena di situ sudah akan ada pendahuluannya seperti ini. Kemudian rumusan masalahnya ada, kemudian metodenya, nah pendekatan kualitatif, nah ini metodenya, kemudian hasilnya juga muncul, bahwa hasilnya didapat adalah ini, semuanya terangkum di abstrak. Kata kunci, yang dimaksud dengan kata kunci itu apa Bu? Kata kunci adalah kata-kata yang paling banyak muncul di karya kalian, atau inti dari kata karya kalian. Jadi kalau misalnya saya searching di Google memakai kata kunci misalnya mode konsumerisme baru, maka yang muncul adalah nanti karya kalian. Nah itu, jadi kata kunci adalah kata-kata yang paling penting atau kunci dari judul kalian. Setelah itu abstrak pun biasanya ditulis dalam dua bahasa, bahasa Indonesia seperti ini dan bahasa Inggris. Jadi dua bahasa untuk abstraknya. Jadi saya ulangi lagi, maka diawali dengan judul, nama kalian atau identitas kalian, kemudian abstraknya dalam dua bahasa ini ditulis nanti terakhir sendiri, abstrak, setelah semuanya selesai, baru mengurusi yang namanya abstrak. Kemudian kata kunci jangan sampai ketinggalan. Kata kunci itu kalau bisa maksimal itu 5, jangan lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 itu namanya bukan kata kunci, tapi kalian mendraft atau membuat daftar kata-kata. Jadi maksimal itu 5. Biasanya seringnya adalah 3. Poll itu maksimal adalah 5.
di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maksimal itu 5 lah, jangan lebih dari 5. Setelah itu kalian akan menemukan yang namanya pendahuluan. Pendahuluan ini bisa disebut juga sebagai latar belakang. Jadi kenapa kok kalian tiba-tiba ingin menulis tentang food fotografi? Kenapa kok kalian ingin menulis tentang mode konsumerisme yang baru? Kenapa kok mau menulis tentang ini? Kenapa kok ingin menulis tentang Esteem Society, misalnya di situ pendahuluan. Atau misalnya ketika saya tadi menyebutkan contoh, saya ingin menulis tentang gaya bahasa di puisi era 45, kenapa kok saya tiba-tiba ingin membahas tentang gaya bahasa? Maka di situ saya menjelaskan di pendahuluan, misalnya perkembangan bahasa Indonesia ini antara era 45, era 50-an, 70-an, dan sampai pada saat ini di era tahun 2000 mengalami perubahan yang sangat pesat. Paling pesat. Kemudian terlebih mengenai imbuhan. Nah, misalnya itu pendahuluan saya. Kalau yang di sini pendahuluannya bisa kita mulai dengan yang paling umum dulu seperti apa. Kemudian semakin merujuk ke judul kalian itu. Jadi pendahuluan latar belakangnya ini loh Bu. Secara umum itu misalnya perkembangan Android itu seperti ini. Kemudian mahasiswa anak-anak zaman sekarang itu tergantungan dengan Android misalnya. Oleh karena itu saya ingin membuat poster tentang bahayanya Android misalnya seperti itu, atau misalnya media sosial yang paling sering, atau bullying, yang sekarang kasus paling sering adalah bullying. Saya ingin membuat poster tentang bahaya bullying di usia dini misalnya. Kenapa? Di pendahuluan saya akan menulis latar belakang bahwa bullying akhir-akhir ini menjadi salah satu kasus yang paling disoroti di Indonesia. Ada banyak kasus yang melibatkan anak di usia dini terlibat kasus bullying. Salah satunya mungkin kalian memberikan referensi berita-berita yang akurat bahwa kemarin misalnya ada di Panjen atau di mana tentang kasus bullying. Hal ini dipicu oleh anak-anak yang tidak menemukan figur contoh yang baik dalam menjalin hubungan dengan sesama teman. Atau misalnya anak-anak sekarang terpengaruh oleh game-game kekerasan yang sering mereka tonton. Kalian menyebutkan referensinya dari mana. Nah, itulah fungsinya kalian membaca jurnal yang lain. Jadi memberikan referensi. Jadi memberikan bukti dari pendapat kalian. Anak-anak itu terlalu sering main Free Fire, mungkin main game-game yang bersifat kekerasan. Oleh karena itu anak-anak atau menonton sinetron-sinetron Indonesia anak jalanan misalnya, yang sekarang itu modelnya grup-grupan, geng-gengan yang terlihat keren. Jadi mau salah kata dikit aja udah langsung gelut. Nah, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak kecil sekarang yang tidak bisa memfilter akhirnya terpengaruh. Misalnya seperti itu. Oleh karena itu pendidikan tentang bahaya bullying itu sangat diperlukan. Karena itu saya ingin membuat media edukasi bullying itu melalui poster. Oleh karena itu saya ingin membuat poster. Nah, itu semakin merujuk ke situ. Di situ sampai di akhir kalian mendapatkan judul bahwa poster anti bullying untuk anak usia dini, misalnya seperti itu. Itu di pendahuluan kalian. Kemudian kalian bisa pakai metodenya pembuatan poster itu. Mungkin ada metodenya A, B, C. Nah, di situ kalian tulis, atau metode ini bisa kalian isi tentang step-step yang akan kalian lakukan. Mungkin di pembuatan poster itu stepnya adalah ini A, stepnya adalah B, stepnya adalah C. Boleh. Kalau yang ini karena ini berhubungan dengan ada respondennya, maka memang ada observasi, ada wawancara, dokumentasi gitu. Kemudian hasilnya, di hasil ini kalian bisa membahas tentang hasil dari yang ingin isu atau masalah yang kalian ingin tulis di jurnalnya. Misalnya tadi tentang poster bullying, maka di situ saya akan menyiapkan tentang langkah pertama pembuatan posternya. Yang pertama ini sketsanya atau storyboardnya atau modelnya seperti ini. Kemudian dari runut mulai dari awal sampai hasil akhir. Di situ ada gambar, ada keterangan, ada gambar, ada keterangan. Di situ boleh. Kemudian kalau yang ini karena modelnya lebih ke bukan pembuatan fotografinya ya, tapi lebih ke dokumentasinya secara tulisan teori. Kemudian penutup atau kesimpulan. Kesimpulan itu tidak mengulang hasil dari pembahasan kalian. Jadi kesimpulan itu menyimpulkan. Jadi bullying itu tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu berbagai macam media edukasi tentang anti bullying sangat diperlukan di sekolah-sekolah. Salah satunya adalah penggunaan poster anti bullying. Nah, itu juga termasuk kesimpulan. Kesimpulan nggak usah panjang-panjang. Kesimpulan satu paragraf aja sudah
cukup. Kemudian daftar pustaka. Saran boleh tapi tidak wajib. Nanti langsung aja ke daftar pustaka. Daftar pustaka ini urut abjad. Jadi A sampai Z. Penulisan daftar pustaka ini adalah nama belakang penulis. Jadi kalau ini adalah nama aslinya adalah Suharsimi Arikunto, maka Arikuntonya tulis dulu, koma Suharsimi nama depan, tahun, kemudian judul, kemudian penerbit, dan nama penerbit. Untuk daftar pustaka ini akan bisa muncul kalau kalian menggunakan referensi. Tapi kalau di dalam karya ilmiah kalian tidak ada referensinya, maka daftar pustaka tidak akan muncul apapun. Jadi misalnya seperti tadi saya menyebutkan bahwa bullying itu sangat berbahaya. Apalagi sekarang ini banyak kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Referensinya saya mengambil dari berdasarkan berita dari Kompas edisi 9 tahun 2022 misalnya. Nah, itu akan muncul di daftar pustaka. Kemudian saya akan menyebutkan penggunaan poster dinilai sebagai media yang sangat efektif untuk mengkampanyekan anti-bullying atau mengkampanyekan suatu pesan moral untuk sosial misalnya. Itu berdasarkan pendapat dari Arikunto pada tahun 2006 dalam buku judulnya. Nah, itu akan muncul di daftar pustaka. Tapi kalau kalian tidak ada referensi tersebut, maka daftar pustaka kalian akan kosong, tidak ada isinya. Biasanya dulu saya adalah minimal kalau bisa daftar pustakanya itu 5, kalau bisa. Kalau daftar pustakanya cukup banyak. Jadi itu nanti yang kalian buat adalah seperti ini untuk UAS-nya, hasil akhirnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Atau masih bingung meraba-raba tugasnya nanti harus seperti apa. Maka yang paling gampang adalah yang pertama adalah nanti mulai searching jurnal yang kalian minati. Kalian baca, kalian lihat sistematikanya, oh seperti ini. Jadi kira-kira saya mau buat seperti ini. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau masih malu mungkin di chat. Oke, kita coba lihat chat. Bu, kalau bisa. Iya, nanti akan saya share contoh jurnalnya di grup. Bu, kalau misalkan referensi dari web, oh iya, referensi itu yang dinilai valid adalah dari buku, dari koran, kemudian dari jurnal. Selain itu tidak dinilai valid. Web dinilai valid kalau webnya web ilmiah. Untuk jurnal, kalau web ilmiah itu masih valid ya, karena sumbernya jelas. Tapi kalau web-web blog, bahkan Wikipedia itu tidak dianggap ilmiah. Jadi kalian tidak boleh menggunakan referensi Wikipedia. Itu dilarang, untuk mahasiswa dilarang. Tetot, pokoknya nggak boleh. Untuk jurnal sendiri, apa ada batas minimal lembar? Ya, biasanya rata-rata ada maksimalnya juga. Jadi nggak boleh banyak. Jadi minimal itu biasanya adalah 6 atau 7, maksimal itu 15. Jadi tidak pernah lebih dari 15. Kebanyakan. Itu seperti mau buat buku. Jadi kalau bisa 6, minimal itu 6, maksimal itu 15. Contoh web ilmiah itu yang seperti apa, Bu? Web-web pendidikan. Kalau misalnya kalian yang biasanya belakangnya itu punyanya government atau edu, belakangnya .edu, nah itu ilmiah. Atau punyanya government, punyanya Dikti, punyanya Departemen Pendidikan, BMKG, nah itu kan ilmiah, web-web ilmiah. Jadi sumber yang ada di situ itu ilmiah. Maksudnya terpercaya. Ada lagi? Silakan tanya di chat boleh, atau langsung. Bu, jika ingin diskusi untuk pemilihan, langsung chat saya atau japri saya. Biasanya anak-anak itu japri saya pakai voice note, jadi nggak usah nulis, langsung voice note. Bu, saya punyanya jurnalnya, judulnya kira-kira tema saya ini, Bu. Saya ingin mengangkat tentang ini. Misalnya, Bu, saya ingin mengkampanyekan tentang penghijauan, Bu. Saya itu miris karena banyak banjir, jadi butuh penghijauan. Saya ingin buat poster tentang pentingnya penghijauan. Nah, itu boleh. Gimana, Bu, urutannya? Nah, itu biasanya anak-anak voice note. Saya balasnya juga voice note daripada ketik gitu kan. Biasanya malah salah paham. Boleh langsung japri saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi tugasnya sekarang kalian sudah mulai menentukan ingin mengangkat tema apa. Minggu depan, Selasa depan, kita sudah mulai opening konsultasi. Dan saya juga akan membahas contoh-contohnya punya kakak kelas kalian. Ya, jadi minggu depan sudah harus punya tema. Yang lain silakan, yang mau tanya.
silahkan, nggak usah bikin yang susah-susah. Bikin fotografi boleh, kalau misalnya suka foto, hasil fotonya, tapi ingat dokumentasinya mulai step awalnya sampai akhirnya didokumentasikan. Atau yang ingin membuat tokoh animasi, salah satu tokoh di animasi boleh, tokoh game boleh, tapi jangan sampai lupa didokumentasikan dari awal sampai akhir pembuatannya. Atau video pendek boleh. Atau teman-teman sekarang terlibat di TIP, mungkin ada project di situ, boleh dijadikan untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Sebagai tugas akhir juga boleh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mari, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas, maka untuk minggu depan silakan sudah punya tema besarnya, ingin melakukan apa dan mau ngapain. Jadi saya buka sesi konsultasi sudah mulai minggu depan, dan saya akan memberikan contoh-contoh jurnal milik tugas akhir kakak kelas kalian. Di grup ya, akan saya share di grup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Kalau misalnya masih kurang jelas, silahkan kalian japri saya. Oke, baik, saya akhiri. Terima kasih untuk kedatangannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.